Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Adelia dari jurusan Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang negara Peru, dimensi of culture negara Peru, serta kompetensi apa yang harus saya lakukan ketika saya bekerja atau studi di negara Peru. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang negara Peru. Negara Peru adalah negara di Amerika Selatan bagian barat. Ibu kota negara Peru yaitu Lima. Luas wilayah negara Peru kurang lebih 1.285.220 km persegi. Letak geografis negara Peru, lintang utaranya Ekuador dan Kolombia, lintang selatannya Chile, lintang baratnya Samudra Pasifik, dan lintang timurnya Brasil dan Bolivia. Bahasa yang digunakan bahasa Spanyol dan bahasa aslinya yaitu Quechua dan Aymara. Kemerdekaan negara Peru pada tanggal 28 Juli tahun 1821. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik negara Peru. Peru adalah negara dengan sistem pemerintahan republik demokratis dengan sistem multipartai. Di bawah konstitusi saat ini, presiden adalah kepala negara pemerintahan. Ia terpilih untuk menjabat pemerintahan selama 5 tahun. Pemerintah Peru dipilih langsung melalui pemungutan suara, wajib bagi semua warga negara yang berusia 18-70 tahun. Selanjutnya saya akan ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi negara Peru. Di sebelah kiri sudah tergambar skala pertumbuhan ekonomi negara Peru yang telah berkembang melalui sumber daya mineral yang berlimpah dan produsen utama perak di dunia. Perekonomian Peru terus berkembang karena adanya program pemerintahan yang fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Di sebelah kanan ada dari sudut pandang perdagangan Indonesia. Ekspor pada tahun 2011 senilai Rp219.343. Pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp245.124. Pada tahun 2013 menurun menjadi Rp206.304. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp279.353. Pada tahun 2015 menurun lagi menjadi Rp241.128. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi budaya negara Peru. Yang pertama itu ada power di stage. Peru merupakan negara kaya dengan SDA yang melimpah, tetapi sebagian besar rakyatnya masih dalam keadaan sulit, sehingga antara golongan miskin dan kaya masih bertentangan antara ras dan suku satu sama lain. Maka dari itu, ekonomi SDA yang berlimpah baik hanya diminati oleh segolongan kecil sekitar 5% dari jumlah penduduk. Yang kedua ada individualis. Ini menjelaskan tentang tingkatan saling ketergantungan masyarakat dengan para anggotanya. Dalam masyarakat tersebut seharusnya mereka dapat menjaga diri sendiri serta merawat keluarganya saja dengan imbalan kesetiaan dan sering kita sebut dengan masyarakat kolektif. Yang ketiga ada masculinity, yaitu sebagian besar masyarakat berperilaku feminim, yang berarti bahwa nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup merupakan tanda kesuksesan yang menonjol dari keramaian. Selanjutnya yang keempat ada uncertainty avoids, yaitu penghindaran ketidakpastian merupakan cara masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat diketahui. Masyarakat ini menunjukkan kebutuhan yang kuat akan aturan dari sistem hukum yang rumit untuk menyusun kehidupan. Yang kelima ada long term orientation, yaitu menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Orang-orang dalam masyarakat tersebut memiliki perhatian yang kuat untuk menegakkan kebenaran mutlak dalam berpikir. Yang keenam itu ada indulgence, yaitu salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang,
dan di masa lalunya. Sejauh mana anak-anak kecil disosialisasikan. Tanpa sosialisasi, kita tidak menjadi manusia. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana orang mencoba mengendalikan keinginan dan impuls mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi yang harus saya kuasai ketika saya bekerja atau studi di negara Peru. Peru merupakan negara penghasilan timah keempat terbesar di dunia. Penghasilan timah di negara Peru sendiri sebanyak 18.000 ton dan berhasil ekspor ke berbagai negara. Tentu skill dan keterampilan sangat diperlukan. Ada beberapa kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan apabila seorang mahasiswa mendapatkan kesempatan studi di luar negeri. Yang pertama, tentunya mahasiswa harus menyiapkan pengetahuan akan budaya negara tersebut. Yang kedua, yaitu penguasaan bahasa yang menjadi faktor penting dalam proses itu semua. Dan kompetensi yang harus saya miliki ketika saya bekerja di sana, harus mengetahui metode penambangan bawah tanah, menambah wawasan tentang keselamatan penambangan, membaca peta tambang, serta harus mampu berkoordinasi dan komunikasi. Terima kasih.